Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian semua sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama ibu Alfi Meilina Pulungan. Nah, di sini ibu akan mengajarkan kalian yaitu pada mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi kita yang berjudul Fathu Mekah. Anak-anak tahu tidak yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Nah, kalau tidak tahu, ibu akan menjelaskan. Fathu Mekah adalah suatu peristiwa besar yang terdapat di wilayah kota Mekah. Dan sebelum Fathu Mekah ini terjadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut. Anak-anak tahu tidak apa saja faktor penyebab terjadinya Fathu Mekah? Nah, penyebab utama dari peristiwa Fathu Mekah itu antara lain karena Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian kebebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, anak-anak pada tahu tidak pada bulan dan tahun berapakah terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini? Jawabannya pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Nah, anak-anak juga bisa mencatat pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada Fathu Mekah. Nah, lanjut, ibu akan menjelaskan faktor atau sebab-sebab terjadinya perjanjian tersebut. Awal mula terjadinya perjanjian Hudaibiyah, awalnya Rasulullah SAW dan masyarakat Madinah ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh ke kota Mekah. Nah, anak-anak pada tahu tidak pusat peribadatan orang Islam yang terdapat di kota Mekah itu apa? Jawabannya Ka'bah. Nah, Ka'bah juga arah kiblat umat Islam di seluruh dunia ini loh. Nah, anak-anak, pada waktu itu Rasulullah dan juga para sahabatnya ingin haji dan umroh ke Ka'bah. Dan pada saat itu kota Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan dari kaum kafir Quraisy. Nah, bisa dicatat ya anak-anak, pemimpin kota Mekah pada saat perjanjian Hudaibiyah adalah Abu Sufyan. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat mulia, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada pemimpin kota Mekah tersebut. Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan untuk meminta izin kepada pemimpin kota Mekah. Karena pemimpinnya tidak menerima izin sahabat Rasulullah dengan baik, mereka pun menyergap Utsman bin Affan lalu menyebarkan fitnah bahwa Utsman bin Affan telah wafat. Sampai di sini paham penjelasan dari ibu anak-anak? Nah, kalau sudah paham, ibu akan lanjut penjelasannya. Setelah kabar tersebut sampai kepada Rasulullah dan para sahabatnya, beliau sangat marah dan kesal. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat untuk melakukan sebuah ikrar dan perjanjian, yaitu untuk selalu taat dan patuh mengabdi kepada perintah yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Setelah berkumpul, kaum muslimin dan Rasulullah SAW pergi bersama-sama ke kota Mekah untuk niat yang baik, yaitu untuk beribadah dan juga menuntut bela atas Utsman. Sebelum sampai ke kota Mekah, para kaum muslimin dan Rasulullah dijegat oleh penjaga kaum kafir Quraisy. Mereka tidak mengizinkan rombongan Rasulullah memasuki kota Mekah. Dan pada saat itulah orang Islam pun berikrar kepada perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah diambil atas tempat berlakunya perjanjian tersebut dibuat. Anak-anak tahu tidak apa aja isi perjanjian Hudaibiyah itu? Tidak tahu? Baiklah, ibu akan beritahu apa saja isinya. Bisa dicatat ya anak-anak. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya di sini adalah tiada permusuhan terhadap kedua belah pihak selama masa tersebut. Kedua,
Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi atau kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy yang berpihak kepada Rasulullah tanpa izin dari walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Rasulullah bergabung dengan kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Keempat, kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan baru tahun depan berikutnya boleh kembali ke Mekah untuk berhaji, tetapi dengan syarat bermukim selama 3 hari tanpa membawa senjata. Dan perjanjian terakhir, perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Jadi, sudah jelas ya anak-anak penjelasan dari isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, ibu ingin kalian semua menghafalkannya di rumah ya. Dan pada pertemuan berikutnya, ibu akan menanyakan kembali apa isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan ibu lanjut penjelasannya. Setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat, banyak kaum muslimin yang tidak setuju. Dikarenakan mereka merasa isi perjanjian tersebut hanya menguntungkan untuk para kaum Quraisy saja. Tetapi dengan penjelasan Rasulullah dan Rasulullah menenangkan para kaum muslimin, mereka jadi menerima hal tersebut. Dan benar, setelah perjanjian tersebut dibuat, tidak lama dari perjanjian itu kaum Quraisy melanggar janjinya. Karena suku Khuza'ah menyatakan bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, 2 tahun setelah itu suku Bakar yang menyatakan kesetiaannya kepada kaum Quraisy melakukan serangan dan pembantaian pada suku Khuza'ah, dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Dan peristiwa ini sangat jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Para suku Khuza'ah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan mereka meminta bantuan pasukan untuk menyerang kembali suku Bakar. Tetapi permohonan itu tidak disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka untuk sabar menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan 3 usulan. Nah, 3 usulannya antara lain yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, dan dari ketiga usulan tersebut, kaum Quraisy memilih alternatif yaitu usulan ketiga yang menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Karena keputusan kaum Quraisy, Rasulullah harus menyiapkan pasukan untuk melawan para kaum kafir Quraisy, dan pada saat itu pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah termasuk pasukan paling besar sepanjang sejarah, yaitu berhasil mengumpulkan sampai 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Kaum Quraisy hanya bisa pasrah, mereka tidak mampu melawan dan akhirnya menyerah. Nah anak-anak, dari perjanjian Hudaybiyah ini terjadilah sebuah peristiwa besar, yaitu Fathu Mekah. Semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan dan setelah dibersihkan, untuk pertama kalinya dikumandangkanlah azan di kota Mekah oleh Bilal bin Rabah yang diutus Rasulullah pada 11 Januari 630 Masehi. Apakah anak-anak semua ibu sudah paham? Pasti paham. Nah, kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa penting yang terjadi pada saat Fathu Mekah. Yang pertama, Rasulullah SAW berpidato. Yang kedua, diturunkannya surah An-Nasr 1-3. Nah, anak-anak pasti sudah hafal kan surah An-Nasr dari ayat 1-3. Nah, bagus. Peristiwa yang ketiga, dihancurkannya berhala yang terdapat di Baitullah atau di kota Mekah, yaitu berhala yang disembah oleh para kaum Quraisy sebelumnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa saja nama dari berhala tersebut? Ada 3 ya yang paling besar dan populer di sana. Nah, kalau tidak tahu, yang pertama berhala Uzza, yang kedua Lata, dan yang ketiga Manat.
Nah, anak-anak, kita juga harus mengetahui ya sejarah-sejarah dan peristiwa yang terdapat pada Rasulullah. Dan lanjutannya yaitu peristiwa penting yang keempat adalah dikumandangkannya azan pertama kali di Baitullah. Tadi Ibu sudah menyebutkan di awal nama seorang yang diutus oleh Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, maka seluruh umat muslim yang berada di permukaan bumi ini bebas untuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, Ibu ingin kalian yang sedang mendengarkan Ibu ini membuat suatu diskusi kepada teman-teman mau di rumah atau dimanapun. Ini ambil poin-poin atau pembahasan yang penting yang kalian pahami selama Ibu menjelaskan tadi untuk macam dicatat, diringkas, dan nanti akan Ibu suruh kumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalian tahu tidak apa saja hikmah yang kita dapat dari peristiwa Fathu Mekah ini? Nah, yang pertama, jadilah orang yang pemaaf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam memaafkan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana seperti Rasulullah yang tidak membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Yang ketiga, jangan jadi orang yang pedendam. Dan yang terakhir, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu ingin kalian itu juga membuat tugas untuk pertemuan selanjutnya, yang mana tugasnya yang tadi membuat pemahaman kalian, mencatatkan, lalu mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa Fathu Mekah, dan jangan lupa hafalkan isi dari perjanjian Hudaibiyah. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan menjadi bekal yang baik buat kalian semua. Nah, baiklah, marilah kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ibu meminta maaf jika ada salah dalam berkata dan perbuatan selama Ibu mengajar tadi. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan penjelasan dari Fathu Mekah. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.